Jemaat Maha Tuhan, sebagai orang beriman, Tuhan kehendaki agar kita hidup taat melakukan kehendak-Nya melalui firman. Karena itu mari bersama kita akan baca dan renungkan firman yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 11 sampai 17 Desember 2022 dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, tuntun kami dengan kuasa-Mu untuk membaca merenungkan firman saat ini. Semua yang mengikuti diberkati Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan untuk menjadi perenungan di sepanjang minggu ini dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Begini dikatakan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian bagian firman. Jemaat Maha Tuhan, Markus memulai berita sukacita atau kabar baik atau Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, bukan sesuatu yang baru, tapi hal itu telah lama, sekitar 400 tahun dinubuatkan oleh para nabi, antara lain Nabi Maliaki dan Nabi Yesaya. Untuk menyambut kedatangan Yesus, umat dipersiapkan. Makanya ada utusan yang mendahului. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ayat 2 bacaan kita. Firman ini merupakan kutipan dari Maliaki 3 ayat 1. Kata utusan menunjuk pada Yohanes Pembaptis yang telah dinubuatkan. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Ayat 3. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 3 ini terwujud ketika Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Artinya Allah bekerja sesuai rencananya. Allah setia menepati janjinya. Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah untuk mempersiapkan manusia, mempersiapkan umat agar siap menyambut kedatangan Yesus. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Menjadi pertanyaan, kenapa di padang gurun? Ini adalah simbol kegersangan, simbol kekeringan moral akhlak umat, simbol tidak ada kehidupan. Itu gambaran padang gurun. Umat berada di tengah kegelapan dan di tengah kekelaman, sebagaimana yang disampaikan dalam Yesaya 60 ayat 2. Dan karena itu Yohanes tampil dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan
Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 4. Bertobat dari bahasa Yunani metanoia, berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih benar, yang tidak mencintai dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Dibaptis sebagai tanda pertobatan yang melambangkan pembersihan dari semua kekotoran hidup karena dosa, dan oleh anugerah mendapat pengampunan dari Allah. Berita tentang pertobatan menggemparkan dan menggerakkan sehingga semua orang dari Yudea dan Yerusalem datang mengaku dosa, memberi diri dan dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ayat 5. Yohanes tampil dengan memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Ayat 6a. Ini gambaran pakaian yang sering dipakai di padang gurun. Pakaian yang gampang dipakai, tidak merepotkan. Ini pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang miskin. Ini gambaran Yohanes Pembaptis tampil dengan sederhana. Tampil apa adanya. Bukan hanya pakaiannya sederhana, tapi makanannya sangat sederhana. Apa yang ada di tempat di mana ia memberitakan tentang Yesus. Makanan yang ada di tempat di mana dia bekerja. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Makanan dan belalang dan madu hutan ini pohon ini dari hasil pohon belalang. Pohon ini tumbuh liar, mudah didapat di padang gurun. Artinya Yohanes memanfaatkan kearifan lokal. Seperti ada lirik lagu, bajumu dari Paris, sepatumu dari Itali, kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Aku suka singkong, kau suka keju. Ini lirik lagu yang pernah dinyanyikan, menggambarkan dia lebih suka apa yang ada di luar daripada apa yang ada di hidupnya, di tempatnya. Yohanes Pembaptis, dia memanfaatkan apa yang ada di tempat di mana dia melayani. Di sini menggambarkan Yohanes Pembaptis tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal lahiriah yang sifatnya materi. Baginya berita tentang kedatangan Yesus dan persiapan hati untuk menyambutnya jadi lebih penting daripada hal-hal materi. Dia mengarahkan hati, pikiran dan perhatian orang-orang pada saat itu untuk terfokus pada Yesus yang lebih tinggi, lebih mulia dan lebih berkuasa. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 7, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bagi orang Israel, pekerjaan membuka tali kasut ini adalah pekerjaan seorang hamba, seorang budak. Yohanes memposisikan diri lebih rendah dari seorang hamba, lebih rendah dari seorang budak. Membuka tali kasutnya Yesus pun dia tidak layak. Termasuk apa yang dilakukannya pun lebih rendah dari yang dilakukan oleh Yesus. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ayat 8. Yohanes menegaskan pembaptisannya dengan air sebagai sarana tanda pertobatan. Tetapi baptisan Yesus dengan Roh Kudus artinya dipersatukan di dalam Kristus untuk memperoleh penebusan, pengampunan, dan kepastian keselamatan kekal. 1 Korintus pasal 12 ayat 13 nanti dibaca.
Jemaat Mahat Tuhan, kita berada di perayaan Minggu-Minggu Advent. Kepada kita diajak untuk mempersiapkan diri merayakan Natal Yesus, tapi juga yang terutama mempersiapkan diri untuk menyambut Dia yang akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Kesiapan menyambut Dia yang akan datang harus dibarengi dengan hidup dalam pertobatan. Sebagaimana yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, bertobat dari cara hidup yang lama, bertobat dari cara hidup dalam kegelapan dosa, bertobat dari hidup di tengah padang gurun, di tengah kegersangan, di tengah kekeringan, dan bahkan di tengah rohani yang mati, ke kehidupan yang baru, yang hidup di dalam Yesus, yang memberi kehidupan. Sebagaimana kata Yesus, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Yang kedua, kesiapan menyambut Dia yang akan datang bukan pertama-tama pada persiapan lahiriah, tapi yang terutama adalah persiapan batinia, yaitu hati kita persiapkan. Hati kita terbuka supaya Dia lahir dan datangkan sukacita, disertai dengan kesederhanaan seperti Yohanes Pembaptis, dan lebih lagi seperti yang diteladankan oleh Yesus yang lahir di kandang hina Betlehem dengan penuh kesederhanaan. Yang ketiga, seperti Yohanes Pembaptis, kita diutus ke tengah pelayanan, ke tempat pengabdian, dan di tempat kerja kita masing-masing. Jadilah alat Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, dan tetap berperan sebagai utusan yang tidak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Tetap merendahkan diri sambil mengarahkan pandangan kepada Dia, Yesus Kristus yang sangat berkuasa, sangat mulia di bumi dan di sorga. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada setiap kami. Dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini. Diberkati juga Komisi Musik dan Multimedia Bu Morik. Dan biar pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kamu hebat. Kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Ikutilah terus supaya kita saling memperlengkapi diri. Semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak di dalam Tuhan. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.